Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di Alzam Wardani, channel seputar kebun teman-teman ya. Kali ini saya kembali ke kebun ya. Seperti di episode yang sebelumnya, kemarin kami meninggalkan kebun ini ya karena kurang lebih 2-3 pekan kami ke Yogyakarta ya, mudik. Nah, sekali ini kita kembali ke kebun nih teman-teman. Ini adalah durian saya ya, super tembaga. Nah, di sini saya akan menjelaskan di beberapa ciri-ciri ya. Beberapa ciri-ciri bahwa durian itu terlihat sehat. Nah, seperti apa ciri-cirinya nanti kan kita simak satu persatu. Nah, pertama ini saya tunjukkan durian super tembaga ya. Ini ingin saya tunjukkan karena memang ini saya lihat saya lebih melihat ini sangat kuat ya, tertarik dengan ini karena cukup kuat. Bulunya ini susah sekali ya, mau tinggi itu susah sekali pertumbuhannya ya. Tapi beberapa perlakuan yang saya lakukan kemudian akhirnya seperti ini ya. Saya melihat ini lebih saya suka nih. Nah, nanti kan kita jelaskan satu persatu ya. Tapi karena sebelum ke penjelasan utama ya, di Bangka ini memang terlalu asam ya. Jadi di sini kemarin ketika saya buat bandar ya, di sini bandar dan di sebelah sini juga bandar ya teman-teman ya. Ini di sini juga bandar lagi ya. Jadi saya buat saluran air seperti itu, jadi airnya mengalir dengan cepat ya. Ternyata ini menjadi tumbuh ya, menjadi tumbuh seperti ini ya. Padahal saya ingin tunjukkan ini teman-teman ya, satunya yang seumur dengan ini ya, seumur dengan ini. Nah, ini saya tunjukkan teman-teman. Nah di sini ini seumur nih teman-teman, ini super tembaga ya, super tembaga juga. Nah ini super tembaga juga seumuran ya, saya beli bareng ya. Ini masih segini nih teman-teman ya. Kalau misalnya tingginya berarti berapa ini ya? 1 meter aja nggak ada ini, 1 meter. Nah, sedangkan di sini, nah ini yang tadi ya, ini mungkin sudah 2-3 meter ini ya, 2-3 meter tingginya. Padahal usia tanamnya sama teman-teman ya, bareng ya, bareng. Jadi sekarang kondisinya seperti itu. Ini yang tadi ya tertutup rumput ya teman-teman ya. Nah, yang di sini ini seperti ini ya, 2-3 meter. Oke, ciri yang pertama teman-teman ya, saya ingin menjelaskan mungkin ya. Jadi ciri yang pertama teman-teman, kalau mungkin kita lihat ya, ini durian saya nih, ada di sini ada beberapa petak ya, ada beberapa tempat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 durian teman-teman. Dari 8 durian ini saya lihat ini lebih subur ya, karena dibandingkan yang di video yang sebelumnya, yang kemarin ya, yang saya bilang cumasi, padahal sama-sama durian super lokal ya, durian unggulan lokal, tapi daunnya itu habis gitu ya teman-teman ya. Nah, itu saya tanam yang ada di sebelah sana teman-teman ya, ujung sana ya, ujung sana itu. Nah, itu kelihatan mungkin sedikit, nah di sana ya, karena daunnya habis teman-teman ya. Nah, itu memang saya intensitas menyemprotkan herbisida itu memang lebih banyak daripada di area sini nih ya. Jadi yang di area sini ini mungkin agak lebih jarang ya, sedangkan di sana saya intensitasnya lebih tinggi herbisidanya. Nah, jadi mungkin ciri yang pertama itu yaitu teman-teman, banyak rumputnya ini ya. Kita lihat banyak rumputnya, kita biarkan saja. Nah, khusus di kondisi yang di sekitar tanaman, nah ini durian batang utama ini kita cabutin ya, kita cabut. Nah, ini kita bersihkan ya, karena memang gulma itu sifatnya kompetitif ya teman-teman ya. Jadi kita cabut di area yang kita tanam ya, seperti ini kita cabut. Kemudian di sana itu juga saya cabut juga ya, di situ di sekeliling juga saya cabut. Jadi kita bersihkan di area itu saja. Nah, mungkin untuk area yang lainnya mungkin kita bersihkan atau mungkin kita potong boleh ya, secara manual saja ya. Mungkin herbisidanya kita kurangi lagi ya, karena kemarin masukan dari teman-teman di episode saya sebelumnya itu ternyata cumasi saya itu bisa jadi ya, karena memang sebelumnya saya sadar bahwa intensitas saya menyemprotkan herbisida tanya cukup rutin ya, karena di sana itu lokasinya teman-teman ya, ini mohon maaf karena memang di sana itu ada pondok saya ya, ada pondok saya. Nah, di pondok saya itu anak saya sering main, jadi saya takut ketika ada hewan-hewan apa gitu ya. Saya pernah menyabut rumput itu kena kalajengking. Nah, jadi di area sana itu memang saya bersihkan dengan intensitas herbisida yang cukup tinggi ya, saya bersihkan gitu teman-teman ya. Jadi rumputnya itu bisa jadi ya, bisa kita lihat ya di sana lebih tadinya itu kita lihat di sana itu lebih bersih, di sini lebih banyak rumput seperti ini. Nah, tapi sekarang sampai ujung sana kalau kita lihat teman-teman, hijau semua ya lantainya, lantainya ya, lahannya ya. Karena apa? Karena memang sudah saya biarkan sajalah rumputnya ya. Jadi saya bersihkan secara manual. Mungkin kalau pas saya lagi kosong waktunya, saya cabutin dan saya sapu area-area tersebut ya, karena memang
kalau kita hanya nyabut kemudian tidak kita sapu atau tidak kita kumpulkan ya, itu tanah biji-biji itu masih ngumpul di menyebar ya di semua lahan. Jadi kalau kita sapu itu nanti dia tumbuhnya itu menumpuk pada tumpukan yang kita sapu tadi. Nah gitu teman-teman. Nah itu ciri pertama. Jadi kita biarkan saja gulma-gulma ini. Artinya apa? Karena memang ketika lahan itu subur berarti lahannya itu banyak gulmanya ya. Tapi kalau misalnya lahannya itu bersih seperti di area sana, itu berarti lahannya itu bisa jadi rusak atau kritis gitu teman-teman ya. Nah itu ciri pertama. Nah ciri yang kedua ini teman-teman ya, durian itu adalah akarnya itu keluar seperti ini teman-teman ya. Nah ini jadi kita bersihkan area-area akar-akar ini teman-teman ya, supaya apa? Dia tahan dari penyakit. Nah gitu kita biarkan, kita kita bersihkan gitu ya area-area ini. Nah ini akarnya keluar ya teman-teman ya. Nah ini akarnya, akar keluar nih akarnya. Nah itu ciri sehat yang kedua ya. Jadi ketika dia ada akar yang keluar seperti ini, berarti dia menunjukkan duriannya itu sehat dan kuat gitu ya teman-teman ya. Jadi kita biarkan dan kita lihat nanti dia akan semakin besar dan akar itu menjadi contoh atau ciri bagi durian yang kuat. Nah itu teman-teman. Kemudian ciri yang berikutnya teman-teman ya, saya suka dengan durian yang sifatnya itu merekah-rekah seperti ini teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ya, merekah-rekah gitu ya. Nah itu, nah ini ada lumut-lumut, ini nanti kita bersihkan ya teman-teman ya. Ini ada lumut-lumut ya, lumut-lumutnya harus kita bersihkan dari pohonnya. Nah itu, nah jadi seperti ini teman-teman. Nah gitu ya. Ciri yang berikutnya adalah akar di batang durian itu muncul ya, di akar di sana dia. Kemudian teman-teman jangan lupa dalam perawatannya kita melakukan pruning ya teman-teman ya, pruning. Jadi ini tadinya ada cabang di sini teman-teman ya. Ini ada cabang, saya potong ya. Ini mungkin hampir belum ada 1 meter ya ini. Tapi nanti saya berharapnya ini makin tinggi lagi ya. Jadi nanti cabang ini akan menjadi nggak hanya 1 meter ya. Semoga nanti lebih dari 1 meter. Tapi kalau misalnya masih 1 meter nanti kan kita potong gitu ya, kita potong saja. Nah jadi biar nanti menjulang tinggi. Nah ini saya pruningnya banyak banget nih teman-teman ya. Bisa kita lihat nih bekas-bekasnya nih. Sini bekas pruning semua ini. Ini ada cabang-cabangnya ini ya. Mungkin nggak kelihatan ya. Nah ini cabangnya nih teman ya, agak kelihatan. Nah jadi itu cabang semua ini saya potong semuanya nih. Ini tadinya ada 3, saya jadikan 2 saja ya. Nah ini tapi kalau misalnya seperti ini teman-teman, itu bentuknya jadi seperti huruf V ya. Nah seperti huruf V ini nanti akan sangat riskan, nanti akan kita kurangi ya. Ini saat ini saya belum tahu mana yang akan dikurangi ya. Kita lihat perkembangannya sebentar lagi. Ini kita lihat perkembangannya nanti. Nah akan kita kurangi. Kenapa teman-teman? Karena kalau misalnya huruf V seperti ini, intensitas angin yang akan menerpa itu ya cukup besar ya, sehingga nanti akan membuat durian ini ambruk ya kalau misalnya berbentuk V seperti ini ya. Jadi harus kita kurangi ya cabangnya ya, karena nanti kalau berbentuk V seperti ini malah double V ya. Jadi kita akan kurangi nanti teman-teman ya. Oke, ini adalah ciri perawatan kita, harus kita pruning ya. Kemudian duriannya itu tentunya daunnya adalah agak hijau ya, bukan kuning. Nah ini mungkin agak berkurang nih warna hijaunya, kuning ya teman-teman ya. Nah ini kalau saya ini dulunya durian saya ini hampir semua ini duriannya itu daunnya menguning teman-teman ya, karena memang di sini itu lahannya itu terlalu asam ya, di Bangka Belitung ya, terlalu asam. Nah sehingga dia stres gitu teman-teman ya, daunnya menguning. Nah waktu itu saya semprot dengan B1, alhamdulillah ini dari durian saya ini yang berjumlah 8 ini tadi ya, 7 yang bagus ini tadi. Nah itu alhamdulillah ya, daunnya itu menghijau ya, daunnya menghijau. Padahal dulu kuning sekali teman-teman ya. Kalau misalnya mungkin lihat di video saya yang 3 tahun yang lalu gitu ya, nah itu daunnya itu menguning. Nah setelah saya semprotkan B1 ya, saya kocorkan juga, nah itu menjadi seperti ini. Alhamdulillah ya, sudah menjadi hijau dan tumbuh tinggi seperti ini ya 3 tahun kemudian ini. Jadi sekitar sudah lama banget ini ya. Nah itu teman-teman. Nah ini ciri-ciri beberapa durian yang terlihat sehat ya teman-teman ya cirinya. Nah jadi kita biarkan saja gulma-gulma ini, nanti kalau misal kita sempat kita cabut saja atau kita potong secara manual ya. Terima kasih sudah menonton video saya teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe.
Nah, nanti kita akan review satu persatu dari durian saya ini ya. Ini yang durian pernah saya sebutkan sebelumnya. Ini durian super tembaga ya, durian dari Aceh, kemudian ada dari Medan yang di sebelah sana, kemudian itu musangking, daunnya mengecil-kecil itu. Ya, di sebelahnya juga musangking. Di sana itu kalau yang di sini tuh kakinya 1, yang di sana kakinya 3, musangking juga. Nah, ini juga OC Medan. Nah, ini juga OC Medan kalau nggak salah dulu ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Yang ini super tembaga. Ini teman-teman ya, ini padahal sudah saya buat parit di sini ya, sudah saya buat parit, mungkin kayaknya kurang ya, karena apa teman-teman, ini ketika saya menggali parit seperti ini aja itu airnya mengalir teman-teman. Nah, ini sudah tertimbun cukup banyak nih ya. Tadinya ini saya gali sudah lebih dalam, itu airnya ngalir terus gitu ya. Jadi ketika ngalir terus maka durian ini terlalu banyak air gitu ya. Nah, jadinya seperti ini ya, padahal ini sudah 2 tahunan ini ya, masih 1 meter aja belum ada. Oke. Ini ya, mungkin nanti kita ganti atau mungkin kita perbaiki, saya juga belum tahu. Ini karena sayang sebenarnya, ini karena durian super tembaga ya, durian kelas tertinggi di Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.